Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarona bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Isya dan salat Qiyamul Ramadan yang dirahmati oleh Allah dan yang saya hormati, syukur alhamdulillah dengan nikmat rahmat hidayah Allah kita bisa hadir di masjid untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib dan yang sunnah di bulan suci Ramadan. Sejenak kita istirahat 15 menit kurang lebih akan saya sampaikan tentang makna daripada bulan suci Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran. Yang dibakar apanya? Yang dibakar adalah dosa-dosanya. Setahun yang lalu, setelah Ramadan tahun lalu, setelah kita menjadi manusia fitrah tahun lalu, kemudian perjalanan hidup, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu gudangi dosa. Maka Rahman Rahim Allah diketemukan kita di bulan suci Ramadan. Itulah Ramadan. Untuk membakar, menghapus dosa-dosanya dengan cara seperti ini. Lalu ada juga yang menyebut Syahrun Mubarak, bulan yang penuh barokah. Barokai Ramadan itu dunia akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Yang namanya bukber di mana-mana. Berarti itu barokah. Itulah berkah atau barokah. Ada juga yang menyebut Ramadan itu adalah Syahrun Maghfirah, bulan ampunan. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah setelah kita menjalankan kegiatan Ramadan. Mulai dari puasa, tarweh, tadarusul Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar, zakatul fitri, kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Keluar menjadi manusia fitrah, menjadi manusia suci. Kemudian setahun ke depan, begitu lagi ngumpulkan dosa lagi. Itulah Rahman Rahim Allah. Ketemu lagi Ramadan lagi. Itulah yang disebut dengan Syahrun Maghfirah. Ada juga yang menyebut Imamus Syuhur. Imam itu pemimpin atau penghulu. 11 bulan itu dipimpin oleh Ramadan. Karena Ramadan luar biasa. Luar biasa bulan itu. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Untuk mensucikan diri bulan Ramadan. Maka disebut Imamus Syuhur, pemimpin dari bulan-bulan 1 tahun itu.
Saya senang menyebut bahwa Ramadan itu untuk terapi sakit hati. Terapinya orang yang senang sakit hati. Ngapunten, pemilu kemarin jago sampean kalah napa menang? Alhamdulillah sakit hati. Pasti sakit hati. Sing gak karu-karuan ngomongi kurang ajar, curang dan sebagainya. Sakit hati yang menang, alhamdulillah menang. Itulah ad-dunya laibun walahun. Dunia itu tempat senda gurau, tempat main-main, kadang di atas, kadang di bawah. Itulah dunia. Ketika kalah perang, jangan sakit hati. Kalaulah sakit hati, mumpung ketemu Ramadan, ayo diterapi. Ramadan itu tempat terapinya orang sakit hati. Nih kalau nek teng mriki mboten enten bek nih. Teng kampung kula wonten teng Langgar, teng masjid. Iri lan meri sogene ana sing ngapal mburi niku. Iri lan meri sogene tangga. Sakit hati orang ini. Naudzubillah. Dipelesetkan oleh anak-anak itu. Ojo sok ngudha bojone. Lu hafal. Sakit hati, bojone tangga digodha. Bojone kanca apa bojone tangga padha ae, padha sakit hatinya itu. Dulu di TV beberapa bulan lalu, 2 bulan apa berapa itu, ada caleg DPR, nggak tahu DPR apa. Ada masjid yang sedang direnovasi, nyumbang semen 20 sak, diharapkan jamaahnya nyoblos dia. Dekat musola itu, dekat masjid itu ada TPS. Ternyata perolehan dia sedikit sekali. Jamaah tidak antusias, tidak nyoblos dia. Semen sudah kadung diberikan ke masjid, apa yang terjadi? Dijaluk maneh. Apa gak sakit hati orang ini? Terapinya Ramadan ini, orang tua-tua dahulu, kiai-kiai dahulu, yang dipopulerkan oleh Kiai Kanjeng Nurholis Ainun Najib dari Jombang itu tombone hati betul itu. Mutiara-mutiara Al-Quran sebagai tombone hati lalu dinyanyikan. Tidak hanya untuk nyanyi-nyanyian. Untuk nyanyi-nyanyian terus dikasih musik. Apa artinya? Tidak bisa menyembuhkan hati itu. Tetapi kalau dilakoni kemudian masukkan dalam hati dan pikiran, insya Allah hatinya tidak mudah sakit karena dunia. Apa tombone hati? Tombone hati iku 5 wernane, maca Quran angen-angen sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 zikir wengi ingkang suwe, kaping 4 kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 cak soleh kumpulono. Pundi cak soleh? Mboten enten mriki jenenge cak soleh, teng kampung kula wonten. Ini tombone hati. Ulama dahulu sudah betul karena 5 tombone hati ini dari Al-Quran. Cuma manusianya nggak sadar, nggak paham kalau ini bisa digunakan untuk menyembuhkan sakit hati. Rumah sakit nggak tanggung jawab ini Pak. Kalau ada orang sakit hati, paling disuntik untuk penenang dalam waktu 2 minggu sembuh. Kalau sudah sembuh, ingat dunianya habis untuk pemilu, motor 2 dijual, karangan dijual. Kalau sudah sembuh, dosisnya habis, ingat hartanya habis, ya nopo, gak kumat maneh sakitnya. Terapi semacam ini tidak hanya Ramadan Pak, setelah Ramadan diterapi.
Pertama maca Quran, nangen-nangen sak maknane. Di WA penjenengan itu ada Al-Quran di bawahnya atau di sampingnya itu arti, kemudian kesimpulan, apa. Lebih-lebih Ramadan begini tadarus mandiri boleh, tadarus berjamaah boleh. Lalu dimasukkan dalam hati dan pikiran, dilakoni apa isi Al-Quran itu. Sembuh hatinya. Karena Al-Quran itu adalah ma huwa syifa'u lima fis sudur. Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit hati. Lima fis sudur. Dan diturunkan Al-Quran itu dalam bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bulan Ramadan yang suci ini diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan. Petunjuk. Supaya manusia hidupnya gak nyasar-nyasar. Kalau nyasar-nyasar itu wong loro ati. Hidupnya dituntun oleh Al-Quran. Selalu benar. Maka dia sembuh dari penyakit hatinya. Yang kedua. Napa wau yang kedua? Lali. Kok mendeleng mawon sih? Lali dah. Yang kedua, salat wengi lakonono. Tarweh. Salat ini tarweh itu asalnya wajib. Asalnya salat malam ini. Dalam ensiklopedia Islam dijelaskan panjang lebar, juga dijelaskan di kitab apa itu tafsir Al-Qur'an Imam Ibnu Katsir. Insya Allah. Rasulullah sebelum diangkat ke langit untuk Isra Mi'raj, itu sholatnya sholat apa? Sholat malam. Sholat malam. Kemudian lama-lama kok berat. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah. Isra Mi'raj pulangnya dapat oleh 5 itu doa asar maghrib isya subuh. Kemudian diganti sholat wajib 5 waktu. Sholat malam menjadi sunnah muakkad atau nawafil. Sholat sunnah tambahan, sholat tambahan. Surat 17 ayat 78, 79 itu insya Allah. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Tengah malam bangun, sholat, istiqomah, ajak, gak bisa seminggu sekali ya 2 kali, gak bisa 2 kali ya sebulan 3 kali 4 kali. Kalau ajak istiqomah, maqamam mahmudah, diberi tempat yang indah, makom tempat yang mulia, bukan tempatnya orang yang stres. Tempat yang indah, yang menyenangkan. Manusia itu hidupnya ada 2 tempat. Tempat dunia dan tempat akhirat. Minta dunianya kepada Allah sholat malam. Minta kepada Allah akhiratnya dengan sholat malam. Itu sebagai nawafilah. Sholat sunnah tambahan. Lalu yang ketiga, zikir. Zikir wengi ingkang suwi. Zikir itu ingat kepada Allah. Hatinya ingat, jiwanya, pikirannya juga ingat, badannya juga ingat kepada Allah. Bagaimana badan ingat kepada Allah? Tangan, kaki, mata, mulut selalu di jalan yang benar, selalu berada di Siratal mustaqim, jalan yang benar yang dicintai oleh Allah. Cuma zikirnya Bapak Ibu jangan merusak kalimat zikir. Karena kalimat zikir itu kalimat itu thayyibah. Misalnya yang saya katakan merusak. Setelah sholat begini, subhanallah, subhanallah. Hatinya subhanallah, jiwanya subhanallah. Ikut zikir. Agar tatmainnul qulub ala bizikrillah, hatinya tenang karena zikir kepada Allah itu. Pelan-pelan diresapi, dinikmati subhanallah, subhanallah. Nek cepet-cepetan rusak. Slow. Apa zikir kok slow.
Kan rusak tajwidnya itu. Slow. Alhamdulillah. Nek kecepeten. Delok. Lah sing mendul iki ya sapa? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Apa sih Allahu Akbar itu? Hatinya dan pikirannya Allahu Akbar. Nek kecepatan rusak, unine napa? Para. Kayak sepur liwat nih ya Allah. Ojo cepet-cepet dinikmati bisa menjadikan tatmainnul qulub, tenang hatinya. Lho ngoten. Lalu yang keempat, kudu weteng ingkang luwe poso. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadisnya Muslim, Bukhari juga ada. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan ngerti ilmunya puasa, orang itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Rahman Rahim Allah kepada orang yang beriman seperti kita. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Kemudian yang kelima, wong kang soleh kumpulono, bergaul dengan orang-orang soleh kayak begini ini. Insya Allah ini semuanya orang soleh. Loh, sing amin kok mek 5. Mudah-mudahan orang soleh semuanya. Kasep. Amin dikongkon amin dilokno kasep. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, kita akan terkontaminasi kelakuan mereka. Pasti Pak. Maka kita bergaul dengan orang-orang yang soleh begini, yang solihah ya dengan ibu-ibu solihah, kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah karena soleh dan solihah itu. Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu adalah ikhwah, saudara. Ayo diraketkan persaudaraan sesama muslim mukmin ini. Perkara pemilu lupakan itu. Lupakan. Paslon 1, paslon 2, paslon 3 sudah lupakan itu. Faslihu baina akhawaikum. Di antara mereka saudara-saudara kita yang beriman, diislahkan, diakrabkan kembali. Karena akrabnya kita orang-orang yang beriman ini akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ketimbang orang-orang yang suka bercerai-berai. Bercerai-berai itu membawa malapetaka. Tidak ada nikmatnya. Tidak diberi nikmat, justru membawa malapetaka. Orang Islam itu diibaratkan bangunan ini, Pak. Pilar-pilar dinding-dinding ini menyangga beban yang berat di atasnya itu. Tinggi, rendah, sama-sama. Manakala ada yang tidak kuat menyangga, bangunan ini akan ambruk. Apa yang disangga oleh orang Islam ini? Yang disangga oleh orang Islam ini rukun iman dan rukun Islam, ayo dipikul bareng-bareng. Rukun iman dan rukun Islam. Sehingga umat Islam kuat. Gak akan dirusak-rusak oleh orang yang ketiga. Kasihan dan berbahaya. Indonesia itu umat Islamnya jumlahnya banyak. Tetapi nggak bisa rukun sampai kapanpun. Waktu saya kecil sudah dengar kalau umat Islam Indonesia itu 90%. Tetapi kenapa tidak mampu memimpin negara ini? Loh, ini kan keberuntungan bagi orang yang ketiga. Merusak-rusak, mencabik-cabik kerukunan, islahnya saudara kita sesama muslim. Na'udzubillah. Sudah 15 menit lebih. 5 menit, berarti 20 menit.
Terus napa berhenti? Sampean terus kula blangkemen. Pun nggih. Terima kasih, mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.